Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya New Emerging Infectious Disease di Cina yang disebabkan oleh coronavirus disease atau COVID-19. Hal ini mengingatkan pada kejadian 17 tahun yang lalu di mana wabah SARS muncul pertama kali di Cina. Jika dilihat dari tingkat kematian akibat virus tersebut, SARS COVID-19 lebih rendah dibandingkan dengan SARS SARS, yaitu sebesar 2%, sedangkan SARS mencapai 10%. Walaupun SARS lebih rendah, tetapi kasus COVID-19 berkembang dengan cepat dan telah menyebar ke 178 negara. Lebih dari 1,4 juta orang dinyatakan positif mengidap penyakit ini di seluruh dunia. 82.074 orang telah meninggal dan 302.145 orang dinyatakan sembuh. Di Indonesia, data terakhir menyatakan 2.738 kasus positif corona, yaitu 221 orang meninggal dan 204 orang yang sembuh. Tingginya kematian akibat corona di seluruh dunia membuat para peneliti mencari tahu penyebabnya. Terlebih tak seperti virus flu musiman yang banyak mengakibatkan kematian pada anak-anak. Data Pusat Cina untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada 17 Februari menyatakan 14% dari 45.000 pasien positif corona di Tiongkok dalam kondisi terparah, termasuk mereka yang menderita pneumonia serius dan sesak napas. 5% pasien lainnya terkonfirmasi mengalami kegagalan sistem pernapasan, serangan bakteri, dan kegagalan multiorgan yang berpotensi mengakibatkan kematian. Sementara 2,3% dinyatakan meninggal dunia. Data tersebut juga menunjukkan gejala parah akibat COVID-19 lebih banyak menimpa korban berusia tua dan telah mempunyai riwayat penyakit. Hanya kurang dari 1% orang sehat yang meninggal karena corona. Sementara rasio fatal kepada seorang penderita penyakit kardiovaskular sebesar 10,5%. 14,8% pasien corona dengan usia di atas 80 tahun terkonfirmasi meninggal. Sebaliknya, tak ada data meninggal pada anak-anak berusia di bawah 9 tahun. Belum ada kesimpulan pasti terkait data di atas. Namun, virologis Universitas Iowa, Stanley Perlman menyatakan, berdasarkan virus yang menyerang pernapasan lain, terdapat teori bahwa corona menjadi semakin buruk tergantung pada respon imun seseorang terhadapnya. Pendapat Perlman senada dengan Randy Cron, Profesor Pediatrik dan Pengobatan University of Alabama in Birmingham. Menurutnya, seperti dilansir di situs resmi universitas tempatnya mengajar, kematian pada pasien corona termasuk disebabkan badai sitokin yang memengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia. Menurut Cron, sitokin adalah protein inflamasi imun yang berfungsi untuk menangkal infeksi dan menjinakkan sel kanker dalam tubuh. Namun, ketika sitokin di luar kontrol, bisa menyebabkan penyakit. Kondisi ini dikenal sebagai badai sitokin atau sitokin storm. Dalam kondisi badai sitokin, kata Cron, protein imun meningkat tak terkendali dan menyerang organ-organ sehat di tubuh sendiri ketika merespons sebuah virus. Menyebabkan inflamasi atau peradangan di berbagai organ dan bisa mengakibatkan kegagalan organ sampai kematian. Meskipun begitu, Cron menyatakan belum ada penyebab pasti imun menjadi tak terkendali pada sebagian orang, kemungkinan karena mutasi genetik pada tubuh seseorang. Cron menyatakan pengobatan badai sitokin bisa menggunakan obat penekan imun seperti kortikosteroid yang berdosis tinggi selayaknya digunakan pada penderita autoimun. Bisa juga dengan menggunakan pendekatan spesifik setelah terjadi peradangan sitokin, termasuk dengan interleukin 1, interleukin 6, dan interferon gamma.